Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, saya Bu Khafifah. Pada video kali ini saya akan menemani belajar kalian tentang materi IPA. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta siklus hidup pada manusia. Sebelum materi pembelajaran, Ibu Guru akan bertanya kepada kalian. Coba kalian ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kalian ketika masih bayi langsung bisa berjalan? Tentu saja belum bisa. Ketika kita masih bayi, kita hanya bisa menangis, tidur, dan minum susu. Namun, seiring berjalannya waktu, bayi mulai bisa belajar tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berbicara, mulai bertambah tinggi, mulai bertambah berat badan. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu yang dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Setelah kita sedikit mengingat pengalaman masa kecil tadi, tentu kalian sudah mulai memiliki gambaran tentang bagaimana sih manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, supaya pembelajaran kita kali ini lebih terarah, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kalian diharapkan bisa lebih memahami apa saja yang kita akan pelajari dan kemampuan apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tahapan pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dan pertumbuhan pada manusia. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara sederhana. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan kebiasaan hidup sehat seperti makanan-makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis penyebab terhambatnya pertumbuhan pada remaja. Yang ketujuh, peserta didik mampu menilai kebiasaan sehari-hari yang mendukung atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seseorang yang dapat diukur menggunakan angka. Pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel pada tubuh seseorang. Akibatnya, ukuran tubuh seseorang menjadi semakin besar seiring berjalannya usia. Contoh pertumbuhan pada manusia antara lain bertambah tinggi, bertambah berat badan, kaki dan tangan semakin besar, bertambah ukuran organ pada tubuh. Sebagai contoh, ketika kalian masih kecil, kira-kira tinggi badan kalian sekitar 1 sampai 120. Namun seiring berjalannya waktu, ketika remaja, tinggi badan kalian bertambah mencapai 150 atau bahkan lebih. Perubahan ukuran tubuh ini disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan biasanya
berlangsung paling cepat ketika kita masih bayi, anak-anak, dan remaja, dan akan berhenti ketika kita sudah mencapai usia dewasa. Namun demikian, tubuh tetap mengalami perubahan seiring berjalannya usia. Pada manusia, selain mengalami pertumbuhan, juga mengalami perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kemampuan dan fungsi tubuh pada seseorang menuju ke tingkat kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak dapat diukur menggunakan angka, tetapi dapat dilihat dari peningkatan kemampuan seseorang. Perkembangan terjadi karena adanya proses pematangan fungsi organ tubuh, terutama pada fungsi otak dan saraf. Contoh perkembangan pada manusia yaitu bayi yang awalnya hanya bisa berbaring, dengan bertambahnya usia, ia mulai bisa duduk, berdiri, dan berjalan. Anak-anak yang awalnya masih berbicara belum lancar, dengan berjalannya usia, ia mulai berbicara dengan lancar. Selain itu juga ada kemampuan berpikir seseorang yang membaik seiring bertambahnya usia. Misalnya, ketika bayi baru lahir, ia belum bisa apa-apa, bisanya hanya berbaring. Tapi beberapa bulan kemudian, ia mulai bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan. Perubahan-perubahan tersebut itu adalah contoh dari perkembangan. Agar lebih jelas antara perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, mari kita bahas. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan ukuran tubuh pada manusia yang dapat diukur menggunakan angka. Maksudnya diukur dengan menggunakan angka itu apa? Diukur menggunakan seperti meteran, timbangan, penggaris, dan lain-lain. Contohnya pertumbuhan kan tadi sudah dijelaskan seperti tambahnya berat badan, tambahnya tinggi badan. Berat badan kan dapat diukur menggunakan angka, menggunakan timbangan. Tinggi badan dapat diukur menggunakan penggaris atau meteran. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kemampuan atau fungsi tubuh manusia menuju ke tingkat kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan angka, tetapi dapat dilihat dari peningkatan kemampuan seseorang. Contohnya, seperti tadi, bayi yang baru lahir kan ya belum bisa apa-apa, biasanya hanya baring. Setelah beberapa bulan kemudian, ia mulai bisa mengangkat kepala, tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan. Nah, perubahan-perubahan tadi itu dinamakan perkembangan karena itu adalah perubahan dari kemampuan seorang bayi yang awalnya belum bisa apa-apa. Akhirnya setelah beberapa bulan ia bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan itu perubahan ukuran tubuh manusia. Sedangkan kalau perkembangan itu perubahan kemampuan fungsi tubuh seseorang pada manusia. Paham kan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan dari orang tuanya dapat diwariskan kepada anaknya. Misalnya, orang tuanya tersebut berpostur tinggi, bisa jadi anaknya nanti juga memiliki postur yang tinggi. Orang tuanya berbadan gemuk, bisa jadi nanti anaknya juga berbadan gemuk. Yang kedua yaitu faktor gizi dan nutrisi. Gizi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh memerlukan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Jika seseorang kekurangan gizi, maka pertumbuhan dan perkembangannya dapat terhambat. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi.
Yang ketiga yaitu pola hidup sehat. Kebiasaan sehari-hari juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, harus memakan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, menjaga kebersihan tubuh, minum air putih yang banyak. Kebiasaan tersebut dapat membantu tubuh tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, guru mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah tinggi badan yang bertambah termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Ya, benar sekali. Tinggi badan yang bertambah termasuk pertumbuhan karena dapat diukur dengan menggunakan meteran atau penggaris. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia adalah tahapan kehidupan yang dialami oleh manusia sejak sebelum lahir sampai usia lanjut atau lansia. Siklus hidup manusia dimulai dari proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi dari sel sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Dari proses tersebut terjadi pembuahan yang terbentuk menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi janin yang tumbuh di rahim seorang ibu selama 9 bulan. Setelah masa kehamilan selesai, bayi akan lahir dan memulai tahap kehidupan berikutnya, yaitu menjadi bayi. Tahapan bayi. Masa bayi dimulai dari sejak lahir sampai sekitar berusia 2 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara cepat. Bayi yang awalnya belum bisa apa-apa, ia mulai bisa mengangkat kepala, bisa mulai tengkurap, bisa mulai merangkak, bisa mulai duduk, bisa berjalan, bisa berbicara. Yang selanjutnya yaitu tahapan anak-anak. Masa anak-anak berlangsung sekitar usia 2 tahun sampai 12 tahun. Pada masa ini terjadi pertumbuhan tinggi badan yang sangat cukup pesat, berkembang kemampuan motorik, berkembang kemampuan berbicara, berkembang kemampuan berpikir. Pada masa ini, anak-anak juga mulai belajar berbagai pengetahuan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu tahapan remaja. Masa remaja biasanya terjadi pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Tahapan ini ditandai dengan pubertas, yaitu masa ketika tubuh mengalami perubahan menuju kedewasaan. Perubahan yang terjadi antara lain pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat, perubahan bentuk tubuh, perubahan suara pada laki-laki, perkembangan organ reproduksi, mengalami menstruasi pada perempuan, payudara membesar pada perempuan, munculnya jagun pada laki-laki, dan lain-lain. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh seseorang. Selanjutnya tahap dewasa. Pada masa dewasa dimulai dari usia 18 tahun sampai 60 tahun. Pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi seseorang sudah berhenti. Namun, kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang sudah berkembang dengan baik. Pada tahap ini, seseorang biasanya sudah mulai bekerja, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, membangun keluarga, dan lain-lain. Siklus hidup manusia yang terakhir yaitu masa lansia. Masa lansia dimulai dari umur 60 tahun ke atas. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang sudah mulai menurun secara perlahan. Beberapa perubahan yang terjadi pada masa lansia seperti rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, kekuatan otot dan tulang mulai menurun.
kemampuan penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Meskipun demikian, Hansia harus tetap menjaga pola hidup sehat agar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Sekarang, ibu guru ingin kalian berpikir sebentar. Apakah kalian sudah makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup? Kebiasaan tersebut sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita telah mempelajari apa saja? Nah, betul sekali, kita telah mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta siklus hidup pada manusia. Kita telah mengetahui bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh pada manusia, seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kemampuan tubuh menuju ke tingkat kedewasaan. Selain itu, kita juga sudah memahami bahwa manusia mengalami siklus hidup yang dimulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Setiap tahapan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupannya. Setelah mempelajari materi tersebut, saya harapkan kalian lebih menghargai proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian semoga pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.